Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Evan Black, masih di acara yang sama, podcast Silampari. Pada siang hari ini kita sudah hadir satu narasumber luar biasa yang tentunya sudah ditunggu-tunggu masyarakat ya. Dari sekian banyak para elit politik, yang satu ini jarang terpublikasi ya. Dia adalah Ketua DPC Partai PDIP Kota Lubuk-Linggau, Kak Suito. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oh, luar biasa pemirsa. Ini suatu kehormatan Kak. Ya. Kak sudah mau hadir memenuhi undangan kami di podcast Silampari. Kak, Ya. jarang terpublikasi nih Kak. Anu ya Kak? Biasa. Munculnya OKG pada saat-saat mendekati pilkada. Oh. Ini awal-awal sudah mulai membuka ya. Ya, ini besar luar biasa ini. Memang maksudnya senyap dulu Kak. Ya. Senyap dulu oke. Ya. Karena pengalaman selama ini yang sudah kita jalani memang seperti itu. Dan berhasil ya? Ya, alhamdulillah berhasil. Bahkan pernah dinilai oleh kawan, tidak akan jadi. Yo. Karena 1 bulan baru kita bergerak. Wah. Dan lebih efisiensi itu? Ya. Itu memang strategi PDI apa memang strategi Enggak. pribadi atau gimana? Itu strategis ini pribadi. Oh pribadi. Nah. Ya. Nah ini terkait aku ini mengundang kali kan. Terkait kita bicara tentang politik untuk 2024. Nyalek aku mau kata? Tergantung penugasan partai. Masih ngambang mungkin saya. Sabar tetap. Nanti kita beli. Cuman lebih kemana juga? Karena seperti ini ya, saya tuh sudah 4 periode. 4 periode dewan. Semuanya di Kota Lubuk-Linggau. Di Kota Lubuk-Linggau. Terus jadi ketua DPC PD Perjuangan Kota Lubuk-Linggau 3 periode. 3 periode juga. Ya. Jadi karena kita sudah 4 periode, aturan partai kalau masih balik ke daerah biasanya kita harus buat surat izin dari DPP. Oh, ketua umum deh. Kalau DPP masih mengizinkan untuk mencalonkan diri di daerah, kita calon daerah. Jadi memang kalau 4 itu kan sudah kayak di daerah kayak. Kalau mau pengen maju lagi harus dapat restu kayak gitu. Dapat restu kalau ini di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Tapi kalau untuk ke provinsi atau kepala daerah bisa langsung aja. Langsung. Nah jenuh enggak di Linggau Kak 4 periode. Dikatakan jenuh. Berat. Sebenarnya pengen beralih. Ya, kemarin sebenarnya kita sudah izin sama ketua DPD untuk mengambil posisi di provinsi. Tapi ketua DPD tugas kamu belum selesai. Tapi masih ada kemungkinan di daerah. Nah, cuma di daerah ini Kak, maksudnya di dewan atau naik ya? Belum tahu. Atas tugas partai di kepala daerah atau di dewan, belum tahu. Kan namanya ibarat sekolah Kak. Pasti ada naik kelas kan? Ya, makanya dari itu. Masa kakak dalam naik kelas? Keinginan kita. Aduh, keinginan naik kelas. Ya, ada. Kelas 1. Iya. Dari kemarin sebenarnya punya keinginan. Dan maksudnya dari kemarin itu dari periode sebelumnya? Dari periode tahun ini kita pilkada kemarin, keinginan kita sebenarnya sudah naik ke provinsi. Tapi ketua itu masih menugaskan kita siapa yang ganti ke kamu. Iya. Karena memang di prestasi Kakak kayak dari berapa kursi Kak PDIP itu? Dari 1 kursi. 1 kursi ya. Sekarang berangsur-angsur dari 1 kursi ke lanjut berapa kursi Kak? Jadi sekarang aku buka dari kronologis setelah masuk reformasi ya. Tahun 99 PDI itu masih bergabung di Musyawas, untuk Linggau Timur itu mendapat 9 kursi. Karena pemekaran Kota Lubuk-Linggau itu hanya 2 kecamatan, 1 kecamatan Linggau Timur, 2 kecamatan Linggau Barat. Ya. Nah, itu mendapatkan 9 kursi. PDI. Pada saat zaman reformasi 98 itu kan? Ya. Jadi mekarnya Kota Lubuk-Linggau, PDI itu menduduki kursi 9 dari 25. Nah,
Nah, setelah itu pemilu berikutnya 2009-2014 jadi 3 kursi, menurun. Oh, menurun. Cuman bukan kakak waktu itu. Bukan. Oh ya. Nah, terus 2004 2009. Ya, 2004 2009 3 kursi. 3 kursi. 2009 2014 hanya 1 kursi. 1 kursi. 1 kursi. Dan itu kakak. Ya, cuman aku sendiri yang. Dari dapil mana waktu itu, Kak? Dari dapil barat 1, 2 dan ini utara 1, 2. Oh. 1 kursi itu kakak yang pegang. Ya. Dan waktu itu belum ketua, Pak ya? Belum. Nah, setelah itu dimandatkan oleh ketua-ketua PAC, saya didaulat menjadi ketua DPC. Dari 1 kursi aku pimpin menjadi 4 kursi. 4 kursi ya. Periode pertama. Sebenarnya itu bukan periode pertama, ya. karena 99 aku sudah ikut. Ikut nyalek. Iya, ikut nyalek. Pemekaran Kota Lubuk kita duduk. Oh, duduk juga waktu itu. Waktu itu. Jadi kelang 1 periode kita ada duduk. Terus berikutnya kita duduk sampai hari ini. Itu 2009-2014 ya? Yang 4 kursi? 2009-2014 1 kursi. 1 kursi. Nah, 2019 itu 1 kursi. 4 kursi. 4 kursi. Ya. Oh. Nah, yang ini terbaru berapa kursi? 5 kursi. 5 kursi. Ya. Itu meningkat Pak 3 Meningkat dari 1 ke 3 dari 1 ke 4 dari 4 ke 5. Harusnya ada Pak 5. Semestinya. Mandat. Ya. Ataupun surat dukungan untuk maju wali kota. Siap. Lewat mungkin kan. Kak, di posisi yang 5 kursi saat ini kan. Tentu PDI menjadi partai yang akan dilirik ini kan. Ya. Di 2024 ini nanti kan. Sudah mempersiapkan diri belum Kak? Kader-kader PDIP. Karena kalau kita lihat ada sih kader PDIP, Kak Zandri, cuma dari Musirawas. Ya. Loh, dari Linggau sendiri? Kita dari Linggau, dari anak-anak partai Ya. sudah kita siapkan. Sudah kita bicarakan dengan anak-anak partai. Siapapun, Ya. Silakan kamu bekerja dan berusaha. Kalau memang kamu diinginkan oleh masyarakat, ya oke, siap. Termasuk saya sendiri. Ya. Jadi saya sendiri membuka peluang untuk kader-kader kita yang punya keinginan untuk menjadi anggota DPRD Kota Linggau, baik pun wali kota. Oh, jadi kakak membuka ruang di situ. Membuka ruang, ya. Termasuk Kak Zandri juga. Ya. Ya, saya ini. Karena memang PDI ini kan Kak, partai itu menang Kak di di pusat. Jadi saya kalau nggak mengeluarkan kader Ya. Jadi memang kita harus buka dulu peluang-peluang untuk kader-kader. Jangan kita tutup kan, kita buka. Silakan siapa yang punya keinginan untuk maju itu. Tapi ya itu semuanya balik ke DPP kan. Kita hanya bisa menentukan melalui DPC ke DPD, DPD ke DPP. Termasuk kita sendiri juga mengusulkan diri kita sendiri kan? Siap, kita usulkan. Kalau memang partai meminta menugaskan kita, ya kita siap. Pakai survei ya? Ada survei kan? Ya, masuk survei. Kan Kak Suina ini kan sekarang posisinya di DPR sebagai apa? Wakil ketua 2. Wakil ketua 2 Ya. Ketua DPC juga. Ketua DPC. Kan sekarang luar biasa juga. Jadi maksudnya kan ngapa dari Linggau lewat gitu kan? Ya. Kenapa harus ada kader yang menyeberang? Misalkan Kak Zandri kan dari Musirawas. Nah, sedangkan di Linggau ini juga udah naik nama-nama yang potensi kader-kader PDI untuk kubu Linggau ini kan. Malah kan Kak Zandri yang malah. Ya, karena kayak ini mungkin Azandri selama ini bergerak di Musirawas. Nah, karena dia nama Linggau, dia mestinya harus berbuat. Oh, benar. Jadi harus berbuat Ya, harus berbuat di kota. Karena berbeda wilayah kan. Ya, kalau kita mungkin selama ini sudah 3-4 periode ini berbuat, ya
mungkin masyarakat nggak asing lagi. Bahasanya gitu nih Kak, ngelamu ya. Ya. Dari reformasi. Dari reformasi kayaknya. Jadi kalau Kak Azan itu ya berbuat dulu ya, yang kita bilang dulu. Ya. Cuman kalau memang direstui Kak Azan dirinya PDIP siap pun, Siap. gaspol ya. Siap. Ya karena sama-sama kader kan. Siapapun yang diusung oleh PDI, kader PDI harus siap untuk mendukung. Satu berdua Kak, pengennya kan. Ya. PDI ini Kak di Pemkotnya. Kalau bisa satu. Wah. Ayo, elit politik. Kalau bisa satu ya. Iya. Karena memang PDIP pernah menang nggak sih Kak? PDI untuk di Linggau memang belum ada sejarahnya mencapai pemenang. Karena ya selama reformasi PDI hanya menduduki di wakil ketua 2 di DPR. Berarti belum jadi pemenang. Kalau sudah menjadi pemenang, ketua. Sebenarnya kalau kita begitu jadi ketua DPC sudah punya angan-angan untuk menjadi ketua DPR. Tapi mungkin belum mengizinkan. Mungkin 2024. Insya Allah. Untuk di Pilwaktu Kak pernah menang nggak PDI Kak? Pemilihan kepala daerah. Belum pernah. Kak izin Bayu Kak minum Kak Kak. Kita santai ya. Pak Bayu malah tegang. Jadi belum pernah ya? Belum. Cuman kalau mengusung kan? Menang, musuh menang pernah? Belum juga. Kita selalu mengusung, tapi belum punya nasib untuk menjadi pemenang. Kemenang nggak aslinya? Iya pasti lah. Ya mudah-mudahan 2024 lagi ya. Ya. Jagoan kita menang. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Tahu kita. Amin. Doa. Kak, mana Kak nyambut strategi 2024 ini Kak? Khususnya bagaimana PDIP agar bisa merebut ketuaan Kak? Kakak sudah mempunyai strategi tidak Kak untuk mungkin menyiapkan para kader-kader di pileg ini nanti? Kita selalu menyiapkan kader-kader kita dari menghadapi pilkada maupun pileg. Jadi ini kader-kader kita memang jauh-jauh hari sudah kita siapkan. Apalagi untuk 2024 yaitu ukuran untuk menyalonkan diri jadi kepala daerah. Ya syukur kalau PDI dipercaya oleh masyarakat untuk mengusung sendiri. Ya karena testimoninya 2024 lagi kan? Ya testimoninya di 2024. Jadi memang jauh-jauh hari saya selaku ketua DPC sudah mempersiapkan itu. Setiap dapil harapan kita harus mencapai 2 kursi. Wow, berarti 8 anggota dewan dah. Maju nih ya. Jadi pemirsa, dia PDIP Linggau ini rumahnya bener tadi. Oke. Kita sudah terbukti. Sudah terbukti selama ini memang PDI tidak terlalu berkuar-kuar. Nyatanya dari 1 kursi menjadi 4, dari 4 menjadi 5, mungkin kaget dari 5 menjadi 8. Wah. Luar biasa. Satu bajunya ini. 8 bisa 1 gitu. Itu benar saya. Jadi memang menarik kan PDIP ini kan. Dipimpin Kak Suyitno 145. Ya kita udah tahu 2024 yang tadi kan Kak ya. Mungkin dengan strategi Kakak yang punya tadi bisa benar 8 kursi tadi kan. Dan potensial kader-kadernya sudah ada. Siap. Sudah kita siapkan. Sudah bersiap kan. Ya tentunya yang incumbent saat ini Kak ya. Maju lagi. Ya. Ataupun ada orang yang pindah partai gitu ada. Ya untuk saat ini belum ada. Bisa dipecat ya. Maksudnya kan dari partai lain yang ingin menyeberang ke kita. Yang tidak jadi, yang mantan anggota dewan sudah ada yang ingin merapat ke kita. Yang ingin ke kita. Lah sudah sekarang. Ya. Lah sudah. Besar dan namanya. Besar. Cuman belum bisa kita publikasikan. Mungkin surprise. Ya karena dia juga ada etika terhadap partai yang selama ini dia mewakili. Ya, ngeri ya. Balik ke
Pil waktu kan. Hmm. Kalau kakak nengok nama-nama yang sudah beredar seperti ini kan, sudah do kan mungkin kakak sudah mengetahui kan. Cak malu kan? Kalau kakak lihat sendiri kan. Amal kata Kak Asbi sih ini ya. Kata Kak Asbi sedikit. Jangan cak cepet dah di bawah bantal. Ada benda baru datang. Kalau kakak cak malu. Kalau kita tidak seperti itu, yang kita utamakan dulu harus kita turun ke bawah. Bahkan ada kader yang baru bergabung, dia sudah berapa kali menjajaki partai ini. Terus dia melirik ke kita, bahkan sudah kita siapkan. Kalau memang kamu maju dari PDI Perjuangan, dari saatnya lah kamu dari sekarang tuh mengenalkan diri di masyarakat. Oh sudah? Dari partai lain atau partai itu kan? Selama ini dia sudah bergabung di partai-partai lain, berapa kali pindah, akhirnya dia berapa kali gabung. Dan dia ingin ada keinginan ya, punya keinginan maju di kota. Bukan untuk DPR. Ya kita berusaha untuk merebut kursi. Setelah merebut kursi, kalau kita kepikiran untuk merebut itu tadi. Oh jadi kakak ini mas PDIP ini saat ini fokus pilih dulu kan gitu? Ya. Kalau saat ini kan nama-nama orang-orang kan sudah mencoba untuk maju gitu. Nah PDIP kan masih harus fokus pilih aja dulu. Sekarang seperti ini, kita sudah punya keinginan untuk maju. Nyatanya pada akhirnya dia tidak punya perahu. Akhirnya kan tidak bisa maju. Kan? Iya. Jadi kita persiapkan dulu. Oh, ini agak beda nih pemirsa. PDIP memang fokus dulu dipilih kayak. Kursi dulu yang kita kursi dulu ya. Setelah kursi baru kita berpikir untuk jadi daripada lagi kekuasaan ini kayak tiba-tiba di pemilu legislatif anjlok malu ya. Banyak yang sudah terjadi. Banyak terjadi seperti itu ya. Banyak ribut nak nyalon giliran pada saat pencalonan melempem semua. Habis bensin. Nah, kalau kita tidak persiapkan dulu. Iya benar. Rebut dulu kursi ya. Armada Lado lanjut. Armada Lado, tidak perlu lagi koalisi. Kita dari Pecangso. Itu dia juga. Jawa Timur sekali timur luar biasa kan. Ya benar, berarti fokus dulu karena memang waktu itu tentuannya 2024 lagi pilih kan. Iya. Jadi kalau orang yang berkorporasi ini biarlah gitu. Silakan. Dia berkorpor untuk maju wali kota. Pada saatnya perahu dia ada ini masih bocor. Iya. masih bocor. Mana nak maju? Jadi kan nyamperin dulu, nampalin dulu. Nampalin dulu. Nah, resiko nampal nih kadang tuh tidak terbiaya. Kadang tuh maaf ngomong. Jadi cewek yang paling cantik nih ya. Tapi kita ini nak melamarnya susahnya kalau kita kurang kursi. Tapi kalau kita cukup kursi, kita ada kantik penghalang. Galak bergabung siapa? Tidak masalah. Lagi kita macam aja dia. Nah, tujuan nomor 1 harus itu dulu. Tapi kalau kita tidak cukup kursi, ya paling nunggu binangan. Kalau kita tidak minang wong, kita di binang wong. Tapi kalau kita dewean, kita cukup kursi, tidak perlu nunggu binangan, tidak perlu nak minang wong. Cuma saat ini ada enggak kak yang minang kamu kak? Dari yang nak maju-maju wali kota? Banyak. Yang nama-namanya sudah beredar ya? Lado. Apa kata ya kita siapa ya kalau memang kamu punya keinginan ada di PDI. Nah, aminan kita untuk kita di posisi 2 ke 1 juga minangnya. Ngajak dulu. Ada yang ngajak kita dulu. Ada yang nyuruh kita 1. Ya 1 sih kan daripada 2. Ya. Pokoknya kalau 2024 PDI 8 kursi nomor 1 gitu. Tegak dewe ya. Nah ikut payu ya? Ya. Galak deh. Enggak. Ya pemirsa karena partai PDI ini partai pemenang. Jadi dan selalu cantik dan selalu ditunggu-tunggu ya. Untuk orang satu yang bakal maju balik kota nanti seperti itu.
termasuk Kak Suino juga kan memiliki kans. Ya. Dan mungkin dan naik kelas, saja bisa juga ke DPR Sumsel, bisa juga ke DPR RI, bisa juga wali kota, ya. Itu kan ya. Yang penting ada harapan itu. Siap. Ada harapannya. Pasti harapan tuh ada. Kita terjun ke politik ini tujuannya untuk mencapai kesuksesan. Kak, ini kan 5 kursi nih kan. Dari mana-mana deh yang mengisi 5 kursi itu. Untuk dapil 1 itu 1 kursi. Dapil 1 tuh? Kalau 1 per 2. Satu per 2 1 kursi kan? Dapil 2 1 kursi. Dapil 2 itu utara 1, utara 2 1 kursi kakak ya. Kemudian dapil 3 1 kursi. Timur 1 timur 2. Bukan. Selatan 1 selatan 2. Dapil 4 timur 1 timur 2 itu 2 kursi. 2 kursi. Wih, 1 kursi lagi ya. 1 kursi itu jadi berarti baca nyalonnya gitu ya. Ketua DPRD juga kan? Ya. Ya. Kak, di 2024 ini kan Kak, itu pertarungannya jauh-jauh hari ini pun sudah banyak. Ya. Kakak juga menikmati mungkin kan perkembangan politik seperti itu kan. Kakak, tapi kita bakal ada suatu kejutan di 2004 itu. Kejutan maksudnya? Ya, kejutan orang baru seperti itu ya, ataupun orang-orang yang lama. Karena kakak fokusnya kan di Pileg kan, legislatif. Bakal ada dan kayaknya bakal nimbul orang-orang baru mengisi kursi di PRD. Itu bisa jadi ya. Kakak melihatnya dari mana Kak? Bahkan ya kita bisa mengukur kader-kader yang baru dan kita bisa mengukur kader-kader yang lama. Kalau kita hanya berfokus dengan kader yang lama, ya kita tidak bakal maju. Kenapa? Ya kita bisa tahu kemampuan kader yang lama. Kita harus buka peluang kader-kader yang baru, bahkan ya yang kader yang punya militan terhadap masyarakat, terhadap partai. Gitu. Tapi kalau kita hanya berfokus dengan yang lama, ya sulit kita untuk ini meraih kesuksesan itu. Kak, apakah lapis maksudnya masalah yang lama itu kan bukan masalah lapis. Kita ibarat ini kita harus mengembangkan sayap. Jangan itu apalagi ya mungkin yang lama sudah 2-3 kali nyalon buktinya tidak ngangkat ya. Kita harus ngambil kader yang baru juga dan ada kader baru juga kan Kak dan itu mungkin lebih fresh mungkin lebih semangat lagi dan juga kita buka peluang untuk anak-anak muda. Nah, itu dia. Iya, anak-anak muda untuk mencalonkan diri dari partai kita membuka peluang itu. Bahkan sayap-sayap partai kita sudah siapkan. Sudah sangat siap. Ya. Seoptimis apa Pak? 8 kursi kan? Seoptimis apa Pak? Kalau PDI itu selalu optimis. Ya. Kita slow tapi tetap kita optimis. Slow tapi optimis ya. Dan kakak juga sudah memiliki strategi itu. Ya. Kursi ternyata. Kita mimpin partai itu harus selalu mempunyai target. Dan target kita tidak terlalu mulu. Ya. Kemarin kita target 6. Target 6. Iya, ini mencapai 5. Kan hampir mendekati. Nah, target itu juga. Kita target untuk 2024 8. 7 ya. Alhamdulillah. Hampir benar kan? Iya. Lalu memang harus pasang target dulu Kak ya? Ya. Target kita 8 kan satu dapil 2 kursi. Ya mungkin ada dapil yang mungkin nantinya meleset. Kak, cuma dengan Kak itu kan target Kak. Cuma Kakak nih mau peluang saat ini kan kader-kader partai-partai lain juga kan ada hebat ya. Tidak cium pokoknya. PDI dapat cium. PDI sejarahnya di Kota Lubuk Linggau ini untuk pilkada, pileg
selalu mengusung sendiri. Walaupun sampai saat ini belum berhasil. Cuman bahasanya PD ini melawan dulu ya. Yo kalau menang lagi urusan ya. Yang penting tarung dulu ya, gitu. Ya. Itu yang memang udah didapat masyarakat itu tentang PDIP. Ya, insya Allah di 2024 kita mencapai kesuksesan. Klimaks ya. Iya. Ya pemirsa, luar biasa pemirsa ya. Pembicaraan kita dengan Kak Suyitno ini bahwasanya PDIP sudah memiliki strategi khusus untuk mencapai target 8 kursi. Ya, seperti yang tahun kemarin target 6 dapat Demo, target 8 dapat 7 udah jelas ya. Enggak dewe ya. Kita di 2009 pilkada walaupun 1 kursi ngusung. Waktu itu kan? Iya. Ngusung Darmadi Jupri. Oh iya benar dengan Pak RP. Dengan Pak RP. Walaupun 1 kursi. Tetap ngusung gitu. Makanya kalau Demo ya kalau saja kita harus jadi dewe. Apalagi di 2024 kita 7 kursi. Optimis ya gitu kan? Ya 7 kursi ya kan mereka ketua DPR gitu ya. Prinsipnya kita selaku ketua partai memang agak dingin berjalan karena kita pakai semboyan ibarat air mengalir. Kita ikuti air mengalir. Ya kalau kita dipercaya oleh masyarakat suatu saat kita balik ke masyarakat. Kak, partai-partai lain ini kan sudah banyak program-program PDIP. Ya program kita tetap kita jalan. PDI tidak pernah mengekspos program-program. Sejak ya itu tetap jalan kalau tetap jalan. Kenapa tidak terekspos? Ya kita sudah tahu. Biasanya yang sering ekspos itu hanya koar. Aja pengaruh ya. Janji manis. Wah iya. Itu sudah. Kalau kita tetap di hati masyarakat. Luar biasa. Karena memang PDIP ini pemilih militan ini luar biasa. Iya. Jadi yang penting kita selalu berdekatan dengan masyarakat, berbuat dengan masyarakat. Jalan ke program, jalan tereksposnya tadi kalau banyak pewarna nih janji manis ya. Tidak perlu lah, ibarat kita ngasih ke dari tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu kan banyak. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, suzon. Tapi kalau kita ngasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Iya. Aku berikan sedap pemirsa. Cuma luar biasa. Kak Suyitno nih. Lantang ini berbicara karena ketua DPC kayak. Karena kita ketua DPC kayak. Bukan anggota dewan kayak kan. Jadi seperti itu kayak. Jadi tidak mau berkoar-koar kayak. Ya. Tapi APG tidak takut kalah start. Pengalamannya sudah. Belajar dari pengalaman ya. Kita jauh-jauh hari bergerak pada saatnya kita kehabisan bensin. Ibarat mesin itu mati mesin. Itu apa kita nak mati nggak ya? Lebih baik kita mendekati langsung melonjak. Di 1, 2, 3, 4 langsung terus. Oh jadi memang belajar dari pengalaman itu sendiri. Berarti PDIP itu pernah mengalami seperti itu kan? Ya. Gerak awal tiba-tiba mati mesin. Dan tidak mau terulang nggak ya? Tidak mau terulang lagi. Nah yang saat ini kayak yang lain-lain itu biar aja kita merasakan juga bocor. Ya kalau yang makanya dari awal kan yang lain itu sudah kita berikan ini waktu untuk bergerak dan memperkenalkan diri di masyarakat. Termasuk kader-kader yang baru kita tingkatkan untuk turun ke bawah ke ranting-ranting ke akar rumput. Karena sekarang ini masyarakat perlu sentuhan itu. Tidak perlu janji-janji, yang penting perbuatan pendekatan ke masyarakat. Dan itu memang sudah jalan kan? Sudah jalan. Cuma memang tidak mau diekspos lagi ya. Ini tadi ya tangan kanan ini memberi, tangan kiri melihat itu. Ya. Pengennya tangan kanan
Jadi tersembunyi Ya. kan? Jadi tetap di hati masyarakat. Tetap di hati masyarakat. Jadi timbulnya bukan kesan-kesan memang untuk sebagai ajang Pencitraan. Nah, itu kita tidak perlu lagi lah ajang pencitraan. Sekarang masyarakat sudah pintar. Masyarakat sudah tahu. Ya, kita pakai semboyan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah pernah pencitraan. Bahkan Pak Jokowi itu selalu di expose di pencitraan itu seolah Pak Jokowi itu jelek. Tapi buktinya masih dipilih oleh masyarakat. Iya. Karena dia turun ke bawah, nyentuh langsung ke masyarakat. Ya turun dia itu kan bukan karena pencitraan, memang niatnya ingin turun kan? Iya. Kakak bisa membedakan pencitraan dan Kak di saat politik di daerah ini? Kalau bisa. Seperti apa? Jadi kalau dia selalu pada saat dia turun, dia memberi, dia expose, dia maaf ngomong seujung buku pun dia memberi, dia expose. Itu pencitraan. Itu namanya pencitraan. Kalau menurut Kak, apakah itu pun sah sama? Sah. Iya. Sah. Tapi masyarakat kan pintar. Iya benar. Khususnya Linggau juga sebagai kota metropolis ini kan tingkat kecerdasan dalam memilihnya itu bisa menilai ya. Mana yang memang murni, mana yang benar-benar pencitraan. Iya. Apalagi ya Linggau ini masih wilayah kota. Iya. Kalau di daerah atau di kabupaten atau di desa-desa mungkin masih bisa termakan gitu ya. Cuma di kota ini mungkin orang nggak ada percaya lagi lah. Seperti itu. Dan PDI tidak melakukan pengalaman seperti itu. Tidak pernah. Kita pun kalah setahun. Buktinya Ya. di Muratala. Ya. Kita akan jadi pemenang. Pergerakan PDI Perjuangan di Muratala itu hanya 3 bulan. 3 bulan saja. Dan memang klimaksnya dapat ya. Dan nyata juga hasil. Pokoknya PDI Perjuangan ini kalau kita sudah solid, kita sudah bergerak, harapannya besar. Nah, ini meraih pemenang. Dan kita optimis ya kita. Biasa. Berapa menit nih? Wah ini puas banget yang ngobrol. Tolong tim Frank, berapa menit ini? Ayo. 22 menit ya? Bro? 32. 30. Wah, setengah jam memang saya. Udah kerasa. Kasih Ino, aku udah nguling-nguling habis nih kan. Karena ketahapan gitu ini kan masih panjang kan. Ya 2022, 2023, 2024 ya. Masih 3 tahun lagi. Masih 3 tahun lagi. Jadi kita jangan sampai habiskan kalau oke, kita bicara-bicara lagi ya. Untuk season keduanya ya. Dan aku berharap kakak kalau diundang ada lagi ya. Siap. Baik pemirsa ya, sampai saat ini dulu karena kita butuh untuk season keduanya. Jangan sampai habis karena 2002 itu kabarnya mulai tahapan ya. Ya. Tahapan juga ada ya kan. Tahapan pileg. Tahapan pileg ya. Oh, seperti itu ya. Nah, tahapan ini lagi dulu tahapan seperti apa? Tahapan iya, kalau namanya tahapan tuh mempersiapkan kader-kader untuk turun ke bawah, silaturahmi masyarakat. Mulai gasnya di situ gitu. Ya, jadi kalau PDI santai, berjalan dengan waktu lah. Iya. Untuk mendapat target 8 kursi gitu ya. Mendapat target 8 kursi, mendapat ini simpati dari masyarakat. Luar biasa. Kalau kita turun, kita lihat silaturahmi, kita dikenal. Ya. Tapi kalau kita melalui media, ya, kita terangkat di media. Masyarakat belum tentu tahu. Iya. Jadi kita langsung gaspol kemana-mana 2002 ya. Ya karena 2024 itu kan bulan 2 itu pileg, bulan 10 itu pilkada. Jadi bisa sekaligus dari tahun 2022 ini sosialisasi ke masyarakat ya. 2024 pileg pun menang ya. Jadi 2002 bulan 10-nya jalan ya. Tinggal kita tegak bendera. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita ya dengan Kak Suhino. Insya Allah nanti akan ada session selanjutnya. Nggak tahu sih tahun 2022 atau 2023, 2024 ya kita lihat perkembangan politiknya. Baiknya ya. Ya tentunya kami berharap Kak. Terima kasih sebelumnya Kak sudah hadir di podcast kami. Ini suatu kehormatan Kak. Ya kami hadir di podcast malam hari ini. Baik pemirsa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos corona Kak. Luar biasa.